Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai tentang rangkaian arus searah. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana itu arus dengan hambatan dan bagaimana persamaan-persamaan yang menyangkut tentang arus dan hambatan. Kali ini kita akan melihat bagaimana arus yang ada pada suatu rangkaian, yang rangkaiannya nantinya bisa jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pertama sekali kita akan membahas tentang gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik yang kita singkat dengan nama GGL. Nah, tentu teman-teman sekalian menganggap bahwa ini merupakan gaya atau interaksi antara muatan-muatan. Akan tetapi, gaya di sini bukanlah gaya dalam makna yang sesungguhnya. Tetapi, gaya gerak listrik ini merupakan perbedaan potensial atau sering kita sebut beda potensial antara dua titik yang kita sebut sebagai terminal. Nah, dan GGL atau gaya gerak listrik ini dihasilkan oleh sumber seperti baterai. Nah, baterai termasuk salah satu contoh sumber gaya gerak listrik. Nah, GGL itu sendiri merupakan tegangan maksimum yang dimiliki oleh baterai antara terminalnya. Nah, seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Misalkan ini ada sebuah baterai. Nah, baterai ini kemudian kita hubungkan dengan sebuah hambatan ini titik A, titik B. Akan mengalir arus sebesar I. Nah, GGL GGL listrik maksud saya, atau gaya gerak listrik itu disimbolkan dengan epsilon. Nah, gaya gerak listrik ini merupakan nilai maksimum dari beda potensial baterainya. Nah, ini terminal. Terminal ini terdiri dari dua, yaitu terminal positif dan terminal negatif, yang kita sebut juga sebagai kutub. Nah, kutub baterainya. Terminal positif ditandai dengan garis yang panjang ini, dan terminal negatif ditandai dengan garis yang pendek. Kemudian
arus mengalir dari potensial yang lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Sehingga arus mengalir dari kutub positif, yaitu kita lihat seperti ini mengalirnya, dan menuju kutub negatif. Karena baterai asli ini terbuat dari bahan seperti material logam, maka akan ada hambatan terhadap aliran muatan yang ada di dalam baterai. Jadi ketika muatan, katakan kita sebutkan ini muatan elektron yang bulat-bulat saya gambarkan, mengalir pada baterai ini. Nah, baterai ini terbuat dari bahan logam seperti adanya karbon ya dan lain sebagainya. Maka tentu adanya hambatan baterai itu sendiri yang kita kenal dengan hambatan dalam. Nah, hambatan dalam atau hambatan internal disimbolkan dengan R. Untuk baterai yang ideal. Nah, bagaimana itu baterai ideal? Kalau dia baterai ideal, ini berarti adalah baterai dengan hambatan dalam atau hambatan R internalnya ini sama dengan 0. Sehingga beda potensial pada baterai sama dengan GGL-nya. Beda potensialnya kita simbolkan dengan delta V. Baterai tersebut sama dengan GGL baterai itu sendiri. Namun, bagaimana dengan baterai nyata atau baterai yang ada beredar di kehidupan kita sehari-hari? Nah, baterai nyata ini maka hambatan dalamnya tidak bisa diabaikan atau hambatan dalamnya tidak sama dengan 0, mengakibatkan bahwa beda potensial baterainya atau delta V-nya itu sama dengan GGL induksi atau nilai maksimum baterainya dikurangi dengan tegangan yang ada di dalam hambatan dalam, yaitu I dikalikan dengan R. Oke. Sedangkan delta V itu adalah beda potensial antara titik B dikurang dengan titik A. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, dari ungkapan atau persamaan sebelumnya dapat kita katakan bahwa nilai GGL induksi epsilon ini merupakan sama dengan tegangan pada saat rangkaian terbuka. Atau tegangan pada saat baterainya belum dihubungkan ke suatu hambatan luar. GGL merupakan nilai tegangan yang tertulis pada baterai. Jadi kalau misalkan kita memiliki baterai ABC nih. Misalkan baterai ABC, pada baterai ABC ini tertulis 1,5 volt. 1,5 volt berarti nilai 1,5 volt ini merupakan GGL dari baterai itu sendiri. Nah, jadi ini adalah nilai GGL atau gaya gerak listriknya. Nah, ketika kita rangkai baterai ini dengan rangkaian nyata, maka nilai dari tegangan atau beda potensial antara terminal baterainya, antara kutub positif dan kutub negatif baterai tidak sama dengan nilai GGL-nya, tidak sama dengan
1,5 volt yang tertulis pada baterainya. Dikarenakan apa tadi? Bahwa adanya hambatan dalam sehingga terjadi pengurangan beda potensial. Karena kita hubungkan pada gambar sebelumnya bahwa kita lihat baterai tersebut dihubungkan dengan suatu hambatan luar, dengan hambatan luarnya adalah R. Nah, hambatan luar ini R kita buat ini adalah hambatan luar. Hambatan luar ini bisa merupakan elemen rangkaian sederhana. Nah, seperti perangkat listrik. Jadi hambatan dari elemen rangkaian sederhana. Contohnya bisa elemennya itu adalah bola lampu, pemanas listrik, dan lain-lain sebagainya. Dan hambatan luar maupun hambatan dalam memiliki satuan yang sama, yaitu ohm. Nah, resistor ini atau hambatan luar ini mewakili sebagai beban pada baterai. Jadi, ini kita sebut juga sebagai beban pada baterai. Karena baterai harus memasok energi untuk mengoperasikan perangkat. Jadi untuk mengoperasikan misalkan bola lampu tadi supaya bisa hidup, maka dia butuh energi. Nah, dari mana energinya? Dipasok dari baterai tersebut. Sehingga hambatan luar ini kita juga bisa sebagai beban buat baterai tersebut. Nah, bagaimana perbedaan potensial pada hambatan beban ini? Nah, beda potensial pada hambatan beban ini yaitu delta V-nya sama dengan sesuai dengan hukum ohm sebelumnya kita dapatkan adalah I dikalikan dengan R. Oke. Nah, beda potensial hambatan beban dalam satuan volt. Oke. Sehingga jika ingin mencari berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian, bisa kita gunakan yaitu persamaan GGL induksi adalah beda potensial yang dirasakan oleh beban luar ditambah dengan beda potensial akibat hambatan dalam. Sehingga kita tuliskan beda potensial akibat hambatan beban yaitu I kalikan R ditambah dengan hambatan dalam I dikalikan R kecil. Nah, untuk mencari arus, maka ini bisa kita dapatkan bahwa arus sama dengan GGL dibagi dengan R hambatan beban atau hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Nah, inilah untuk mencari besar arus listrik yang terjadi pada rangkaian tersebut dengan satuan ampere. Mari kita lihat contoh. Sebuah baterai memiliki GGL. Oke, ini baterai memiliki GGL 12 volt. Nilai GGL-nya 12 volt dan hambatan internalnya di sini memiliki hambatan dalam sebesar 0,05 ohm. Kemudian kedua terminalnya terhubung ke resistor dengan hambatan sebesar 3 ohm.
3,00 ohm. Maka pertanyaan pertama adalah tentukan arus listrik dan beda potensial pada kedua terminal baterai. Yang kedua, pertanyaannya adalah hitung daya yang diberikan ke hambatan beban P untuk hambatan beban R. Daya yang diberikan ke hambatan internal P untuk diberikan kepada hambatan dalam R kecil. Dan daya yang diberikan kepada baterai, berarti P total. Mari kita jawab untuk contoh seperti ini. Kita mulai dari yang A. Oke, dengan persamaan sebelumnya kita bisa mencari arus yang mengalir I adalah GGL dibagi hambatan dalam, hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Kita masukkan nilainya. GGL-nya adalah 12 volt dibagi dengan hambatan bebannya 3 ohm ditambah dengan hambatan dalamnya 0,05 ohm. Maka ini menjadi 12 per 3,05 adalah 3,93 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 3,93 ampere. Bagaimana dengan beda potensial pada baterai? Nah, beda potensial baterainya itu sama juga yaitu I dikalikan R. Beda potensial baterai pada ujung kedua terminalnya sama dengan beda potensial pada beban, yaitu I dikali R. Maka kita substitusikan I 3,93 ampere yang kita dapatkan sebelumnya dikalikan hambatan luar atau hambatan bebannya adalah 3. Sama dengan sekitar 11,8 volt. Nah, boleh juga kita mendapatkan bahwa beda potensial baterainya adalah GGL itu sendiri dikurangi beda potensial akibat hambatan dalam. Maka kita masukkan nilainya 12 dikurang 3,93 dikalikan dengan 0,05. Hasilnya tetap sama, yaitu 11,8 volt. Nah, sekarang kita akan menjawab persoalan B. Bagaimana daya yang diberikan kepada resistor? Yang pertama adalah daya yang diberikan pada hambatan beban R. Maka sesuai dengan persamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah I kuadrat dikalikan hambatan. Kita substitusikan 3,93 kuadrat dikalikan dengan 3 ohm. Hasilnya adalah 46,3 watt. Sedangkan daya yang diberikan kepada hambatan dalam R kecil itu berarti adalah I kuadrat kalikan R kecil. Maka ini 3,93 kuadrat dikalikan hambatan dalamnya 0,05. Hasilnya adalah 0,772 watt. Nah, oleh karena itu, daya yang diberikan oleh baterai itu sendiri adalah jumlah dari kedua daya ini. Jadi daya baterai itu atau daya totalnya adalah daya yang diberikan kepada hambatan beban ditambah daya yang diberikan kepada hambatan dalam. 46,3 ditambah 0,772. Hasilnya ini adalah 47,072 atau kita sederhanakan jadi 47,1 watt. Oke. Boleh juga daya yang digunakan pada atau daya yang dihasilkan oleh baterai yang diberikan kepada hambatan beban maupun hambatan luar adalah arus dikalikan dengan GGL induksi. Jadi nilainya akan sama. Baiklah. Saya mengharapkan dengan penjelasan berikut, adik-adik sekalian bisa dapat memahami tentang bagaimana menghubungkan GGL induksi dengan beda potensial nyatanya atau beda potensial beban. Mari kita lihat
kita lanjut sekarang adalah bagaimana kalau rangkaian kita buat dalam bentuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi hambatan seri dan paralel. Oke. Untuk kombinasi seri dari dua resistor, jadi misalkan ada dua buah resistor nih. Dua buah resistor ini kita hubungkan dengan baterai. Oke, ini kita sebutkan R1, R2. Ini kita misalkan titik A, titik B, titik C. Kemudian ini adalah terminal positif dan negatif. Ini delta V, beda potensial antara terminal positif dan negatif. Kemudian ini mengalir arus I. Maka untuk kombinasi seri, arus pada hambatan 1 akan sama dengan arus pada hambatan 2, yaitu sama dengan arus yang keluar dari baterai. Kenapa bisa sama? Ingat bahwa arus merupakan muatan yang mengalir tiap detiknya. Sehingga jumlah muatan yang melewati hambatan R1 itu akan sama dengan jumlah yang melewati hambatan R2. Sehingga gambar ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Jadi ini kita kenal dengan namanya hambatan ekuivalen, hambatan gabungan. Jadi Req itu adalah hambatan ekuivalen atau hambatan gabungan. Karena tadi resistornya terdiri dari dua buah hambatan, maka kita ekuivalenkan, kita gabungkan sehingga hanya terdiri dari satu hambatan saja. Nah, bagaimana hambatan ekuivalen jika resistor dihubungkan secara seri? Maka kita berangkat dari beda potensial, yaitu delta V sama dengan I dikalikan dengan R. Karena sudah kita ekuivalenkan, kita gabungkan, maka hambatannya menjadi hambatan ekuivalen. Oke. Nah, sedangkan pada gambar sebelumnya bahwa beda potensial antara terminal positif dengan terminal negatif sama dengan beda potensial akibat resistor 1 ditambah dengan beda potensial akibat resistor 2. Kita masukkan bahwa beda potensial resistornya adalah I kalikan R1 ditambah dengan I dikalikan R2. Sehingga ini menjadi I dikali R1 tambah R2. Maka dapat kita hubungkan dari kedua persamaan ini bahwa R ekuivalen itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, untuk secara umum dapat kita tuliskan R ekuivalen itu sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Jadi, hambatan ekuivalen atau hambatan gabungan dari rangkaian seri adalah jumlah hambatan tiap resistornya. Nah, hambatan ekuivalen ini nilainya lebih besar daripada hambatan masing-masing penyusun rangkaian tersebut. Bagaimana dengan hambatannya secara paralel? Nah, kalau kita lihat rangkaiannya yang secara paralel seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah baterai, kemudian ini hambatan,
Ini R1, ini R2. Nah, di sini mengalir I, kemudian di sini mengalir I2, di sini mengalir I1. Nah, gambar ini ketika kita jadikan adalah gabungkan antara R1 dengan R2 sehingga menjadi gambar seperti ini. Nah, ini disebut sebagai R ekivalen. Oke, kita berangkat dari arus yang mengalir. Nah, ketika jumlah muatan yang mengalir dari baterai, yang disuplai dari baterai menuju titik percabangan ini, maka muatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pada I1 dan pada I2. Sehingga I total yang keluar disuplai dari baterai itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Dengan menuliskan bahwa untuk rangkaian paralel beda potensialnya antara titik cabang tersebut adalah sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah titik A dan ini titik B, maka potensial AB itu sama. Baik AB untuk R2 maupun AB untuk R1 itu nilainya sama. Sehingga bisa kita tulis I berarti adalah delta V per R. Ini untuk R1 ditambah delta V per R2. Ini berarti sama dengan delta V 1 per R1 ditambah 1 per R2. Di mana arus total ini sama dengan delta V per, kita ganti menjadi R ekivalen. Sehingga dari persamaan ini dapatkan bahwa 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, secara umum kita bisa tuliskan bahwa 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa impuls hambatan ekivalen itu sama dengan impuls dari hambatan masing-masing hambatan beban rangkaian tersebut. Dari persamaan ini didapatkan bahwa hambatan ekivalen nilainya lebih kecil dibandingkan hambatan terkecil dari penyusun rangkaian tersebut. Mari kita lihat contoh. Pada rangkaian berikut ini, ada dua buah rangkaian. Yang pertama ini, kita lihat. Ini R1 dan ini adalah R2. Kemudian ini terdapat saklar. Dan ini dihubungkan dengan baterai, kemudian di sini diberikan ampere meter. Sedangkan pada gambar 2 kita lihat di sini, ini tetap R1, ini R2, tetapi gambar ini saklarnya dibuka. Ini tertutup saklar. Dan pada gambar yang sebelah kanan terbuka. Nah, jika saklar ditutup, maka tidak akan ada arus pada R2. Nah, kenapa tidak ada arus pada R2? Karena arus akan melalui jalur yang memiliki hambatan 0. Katakanlah bahwa kita sebutkan bahwa hambatan pada sebenarnya pada kawat itu memiliki hambatan, tapi dengan ini hambatannya kita anggap sangat kecil, hambatan
tali-tali rangkaiannya, maka dapat dikatakan bahwa hambatan pada saklar ini adalah mendekati 0. Sehingga kalau hambatannya mendekati 0, maka arus lebih suka melewati hambatan yang nilainya mendekati 0. Sehingga arus itu tidak melewati hambatan R1. Nah, kemudian tidak ada arus pada R2. Maka arus R1 ini dibaca oleh ampermeter pada sisi kanan. Jika saklar ini dibuka, perhatikan gambar yang kedua, saklar dibuka, maka akan ada arus yang mengalir pada R2. Kenapa? Karena pada pas percabangan di titik A ini kita katakan bahwa arus tersebut tidak bisa melewati saklar. Kenapa? Karena rangkaiannya terbuka. Satu-satunya jalan maka muatan tersebut akan mengalir pada hambatan R2. Pertanyaannya adalah bagaimanakah nilai hambatan yang terbaca pada ampermeter yang sebelah kanan? Mari kita jawab. Nah, karena disebutkan bahwa tidak ada arus dalam R2, maka dapat kita katakan bahwa beda potensial pada rangkaian tertutup ini hanya mensuplai energinya pada hambatan R1 saja. Oke, maka delta V atau beda potensial pada baterai hanya mensuplai pada hambatan R1 saja. Sehingga arus yang terbaca pada ammeter ini adalah delta V dibagi dengan R1. Nah, sedangkan pada rangkaian yang terbuka tersebut, maka hambatan R1 dan R2 ini menjadi hambatan secara seri. Karena tidak adanya percabangan di sini. Jadi dia arusnya tadi pada titik A ini langsung ke R2. Maka dapat dikatakan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian terbuka ini adalah delta V dibagi dengan R1 ditambah R2. Maka dapat dikatakan bahwa arus yang mengalir pada, ini katakan ini IA, ini IB, arus pada rangkaian terbuka D ini lebih kecil dibandingkan arus yang mengalir pada rangkaian tertutup A. Akibatnya, nilai ammeter yang terbaca akan turun. Mari kita lihat contoh selanjutnya, bahwa katakan ada 4 buah resistor. 4 buah resistor seperti gambar ini kita buat. Ini nilainya 8 ohm, ini 4 ohm, kemudian di sini 6 ohm, dan ini 3 ohm. Ini titik A, titik B, dan ini titik C. Pertanyaannya, tentukan hambatan ekuivalennya. Yang pertama adalah R ekuivalen. Yang kedua ditanya adalah berapa arus yang mengalir pada masing-masing resistor jika beda potensial 42 volt dihubungkan pada titik A dan C. Jadi pada titik A dan C ini diberikan suatu beda potensial yaitu sebesar 42 volt. Maka ditanya berapa arus masing-masing. Mari kita jawab untuk persoalan yang pertama. Nah, hambatan ekuivalennya, maka kita lihat masing-masing bahwa ini adalah seri dan yang BC ini adalah paralel. Maka terlebih dahulu kita sederhanakan. Yang seri kita tahu bahwa R ekuivalen seri itu sama dengan R1 ditambah R2. Ini kita sebut R1, yang ini R2, yang ini R3, dan ini R4. Maka ini nilai hambatan serinya adalah 8 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Sedangkan R paralel, seper R paralel
itu sama dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R4. Kita masukkan nilainya, 1/6 ditambah 1/3. Maka ini hasilnya menjadi, kita samakan penyebutnya, ini menjadi 3/6. Ini 1/R paralel. Sehingga R paralel sama dengan 2 ohm. Ketika sudah kita ganti menjadi R paralel, maka rangkaian ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini adalah rangkaian pada titik A dan B, dan ini adalah R ekivalen pada B dan C. Yang A dan B tadi nilainya 12 ohm, B dan C ekivalennya tadi adalah 2 ohm, sehingga R ekivalen ini menjadi rangkaian seri lagi, yaitu 12 ditambah 2 sama dengan 14 ohm. Oke. Kemudian yang B, bagaimana dengan arus masing-masing? Nah, dikarenakan delta V atau beda potensial pada baterainya mengalir adalah 42, maka arus yang mengalir, kalau kita perhatikan arus yang mengalir, arus total kita cari terlebih dahulu, atau arus gabungannya, yaitu delta V dibagi dengan R ekivalen sama dengan 42 dibagi 14 sama dengan 3 ampere. Jadi arus ekivalen totalnya adalah 3 ampere. Maka ketika arus ini melewati titik A dan titik B, maka tidak ada percabangan, sehingga jumlah arus yang mengalir pada R1, R2 nilainya sama, yaitu I. Maka I1 sama dengan I2 sama dengan I, yaitu sebesar 3 ampere. Nah, bagaimana arus yang mengalir pada hambatan 3 dan hambatan 4? Nah, kita lihat bahwa karena BC itu adalah paralel, maka delta V untuk BC itu adalah sama. Nah, maka delta VBC ini ada 2, yaitu I3 kali R3 sama dengan I4 kali R4. Kita masukkan R3-nya adalah 6 ohm, maka I3 dikali 6 sama dengan I4 dikali 3. Nah, faktanya bahwa arus antara I3 dan I4 tersebut adalah sama dengan arus yang melewati jumlahnya sama dengan yang melewati R1 dan R2, atau I3 ditambah dengan I4 itu sama dengan I, karena di sini titik percabangannya muatan yang melewati R3 dan R4 itu berasal dari muatan totalnya. Sehingga dari sini kita substitusikan bahwa dari sini misalkan kita dapatkan bahwa I4 itu sendiri adalah 2I3, kita substitusikan I4 ke persamaan ini adalah 2I3, sehingga I3 tambah 2I3 sama dengan 3I3, yaitu sama dengan I. Nilai I tadi adalah 3 ampere, maka dapat dikatakan I3 sama dengan 1 ampere dan I4 sama dengan 2 ampere. Mudah bukan? Jadi persoalan yang diberikan nantinya itu akan bisa kita kerjakan jika kita mendefinisikan bagaimana jenis-jenis rangkaiannya tersebut. Mari kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Oke. Nah, hukum Kirchhoff ini adalah prosedur untuk menganalisis rangkaian yang lebih kompleks sehingga dapat kita sederhanakan. Nah, jika kita ingin menggunakan dua prinsip pada hukum Kirchhoff ini, kita harus mengetahui apa saja dua hukum Kirchhoff tersebut. Yang pertama, hukum yang pertama adalah berbicara tentang hukum aturan persimpangan. Nah, bahwa jumlah arus yang masuk menuju persimpangan, suatu persimpangan, titik persimpangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik persimpangan tersebut. Yang kedua adalah aturan loop.
Nah, aturan loop ini menunjukkan bahwa jumlah beda potensial yang melewati semua elemen pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi, jumlah beda potensial untuk rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini juga kita gambarkan misalkan seperti ini. Misalkan ada ini I1, kemudian ini I2, kemudian ini I3. Maka dari hukum Kirchhoff yang pertama ini bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini merupakan pernyataan untuk konservasi muatan listrik. Atau muatan listrik itu nilainya sama. Karena tidak akan mungkin muatan listrik itu berada di titik tersebut atau tinggal di titik percabangan tersebut, maka dia akan tetap bergerak, sehingga ketika arus yang masuk pada titik percabangan yaitu I1 itu akan sama nilainya dengan arus yang keluar dari titik cabang tersebut yaitu I2 dan I3. Nah, bagaimana dengan hukum Kirchhoff yang kedua? Hukum Kirchhoff yang kedua ini bisa kita disebut juga sebagai ini mengenai tentang kelestarian energi. Nah, kita harus mencatat bagaimana ketentuan-ketentuan tanda yang berlaku untuk hukum kedua ini. Oke, maka kita tuliskan ketentuan tanda pada hukum yang kedua ini. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan tanda untuk hambatan. Oke. Ketika hambatan R ini, katakan nanti kita sudah menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada hambatan ini sebesar I, yaitu berasal dari A potensial tinggi menuju B potensial rendah. Jadi A ini potensial tinggi, B potensial rendah. Maka kemudian ketika kita menuliskan bahwa arah loop juga adalah ke kanan, arah loop juga ke kanan yang sama dengan arah arus, maka beda potensial diakibatkan oleh hambatan ini adalah minus I dikali dengan R. Minus I dikali dengan R. Ingat bahwa arus mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari positif menuju negatif, dari potensial plus A ke potensial rendah di B, sehingga dapat kita katakan bahwa delta V itu sendiri adalah delta V bahwa VB dikurang VA, sehingga VB itu nilainya adalah negatif karena sebelah ini ya negatif, sehingga dapat dituliskan bahwa arah ketentuan tandanya untuk beda potensial akibat hambatan R ini adalah minus IR. Nah, yang kedua, ketika kita sudah menuliskan di dalam rangkaian bahwa arus yang mengalir adalah ke kanan, yaitu dari positif negatif, dari potensial positif tinggi di A ke potensial rendah negatif di B, sedangkan arah loop, ini arah loop kita buatkan adalah berlawanan dengan arah dari arus tersebut, maka delta V di sini beda potensialnya berarti adalah plus IR. Oke, plus IR. Nah, ini untuk ketentuan pada hambatan. Nah, bagaimana ketentuan pada sumber GGL? Nah, untuk sumber GGL atau pada baterai kita misalkan ketentuannya juga ada dua. Yang pertama, misalkan kita gambarkan seperti ini. Negatif, ini positif. GGL, ini A, ini B. Jika sumber GGL diasumsikan memiliki hambatan internal 0, kita katakan ini hambatan internalnya 0, dilintasi arus, yang mana arusnya adalah
ke arah GGL dari negatif ke positif. Jadi arah arus mengalir, kita tuliskan nanti arah arusnya adalah dari negatif menuju positif. Nah, karena pergerakan elektron itu sebenarnya di dalam baterai adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Sehingga pada keadaan ini kemudian kita buatkan bahwa arah loopnya juga ke kanan. Arah loop yang kita buatkan. Nah, ini delta V-nya adalah positif epsilon. Atau ini adalah nilai GGL-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah arah loop yang kita tuliskan nantinya adalah berlawanan dengan arah arah I-nya sendiri, itu berarti delta V-nya ini adalah minus epsilon. Contoh, tentukan nilai arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian berikut ini. Nah, kita lihat ini rangkaian seperti ini. Ini positif, ini negatif, nilainya 14 volt. Kemudian ini ada hambatan di sini 4 ohm. Kemudian di sini ada GGL lagi. Ini minus, ini positif 10 volt. Kemudian di sini ada hambatan 6 ohm. Kemudian di sini ada hambatan 2 ohm. Oke, kita buat titik percabangannya. Yang ini adalah titik A, ini titik B, kemudian ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Arusnya kita tentukan dulu arah arusnya. Nah, arah arusnya kita buat misalkan ini adalah arus I1, kemudian yang ini adalah arus I2, dan yang ini adalah arus I3. Maka dengan menerapkan hukum persimpangan Kirchhoff atau hukum yang pertama itu dapat kita tuliskan bahwa pada persimpangan C kita dapatkan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk ke titik percabangan adalah I1 tambah I2, dan yang keluar dari titik cabang C adalah I3. Kemudian sekarang kita menentukan atau menerapkan hukum Loof pada hukum Loof dari hukum Kirchhoff tersebut. Ada 2 Loof, yaitu yang pertama adalah ABCDA. Loof ABCDA. Dan kita buatkan arah loopnya begini. Oke, ABCDA yaitu searah jarum jam. Dan nanti loop yang kedua adalah BEFCB. BEFCB. Jadi ini juga searah jarum jam. Jadi ada loop ABCDA dan loop BEFCB. Nah, dari 2 loop ini yang searah jarum jam kita akan memperoleh sesuai dengan hukum Newton ya. Ini sudah lari pula ya. Hukum Loof Kirchhoff ini yaitu bahwa hukum yang keduanya bahwa jumlah beda potensialnya pada rangkaian tertutup semua elemen-elemennya adalah sama dengan 0. Maka kita lihat untuk Loof yang ABCDA. ABCDA. Maka kita lihat AB tidak ada elemen atau tidak ada resistor maupun baterai. Kemudian kita lihat dari B ke C. Nah, dari B ke C kita perhatikan
arah arus dari rangkaian B ke C adalah ke kanan. Arah loop yang kita buat juga adalah ke kanan. Maka arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka tadi kita sebutkan bahwa delta V-nya adalah positif dari GGL. Karena GGL-nya 10 volt, maka nilai dari delta V-nya di sini adalah positif 10 volt. Kemudian lanjut. Masih dalam rangkaian BC ini ada rangkaian resistor yaitu 6 ohm. Maka delta V beda potensial pada resistor adalah I dikali R. Nah, ini bagaimana dengan tandanya? Positif atau negatif? Nah, ingat, karena arah loop-nya kita buat searah dengan arah arusnya, arus I1-nya, maka nilainya adalah negatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka ini negatif 6 kalikan I1. Kemudian kita lanjut setelah cabang C ke D. Cabang C ke D tidak ada elemen apapun dan cabang D ke A ada, yaitu hambatan sebesar 2 ohm. Nah, pada cabang DA itu arus yang melewatinya adalah I3. Jadi CD dan DA itu arusnya sama I3, sehingga arah loop-nya juga sama dengan arah arusnya, sama-sama searah jarum jam. Maka kalau dia searah, maka nilainya adalah negatif. Maka ini delta V-nya adalah minus 2 dikalikan I, yaitu I3. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 0. Sudah selesai. Kemudian kita tulis untuk rangkaian loop B, E, F, C, B. Kita beranjak dari B ke E. Nah, B ke E itu ada hambatan 4 ohm. Ingat, 4 ohm ini mengalir arus yang mana? Yaitu arus I2. Nah, I1 mengalir pada BC, I2 mengalir pada B, E, F, C, I3 mengalir pada C, D, A, B. Sehingga BEFC arusnya I2, di BE berarti arusnya I2, dan arus I2 searah jarum jam sama dengan arah loop yang kita berikan. Maka pada BEFCB ini, pada 4 ohm ini memiliki beda potensialnya adalah minus, yaitu minus 4 I2. Kemudian kita lihat pada baterai ini, kita lihat. Nah, pada baterai arus mengalir ke kanan dan loop-nya juga ke kanan. Seperti ini kita lihat. Ke kanan. Nah, perhatikan bahwa arah loop pada baterai ini adalah dari positif ke negatif. Nah, ingat bahwa tadi untuk sumber GGL, arah loop-nya yang mengalir adalah ketika dari negatif ke positif, maka delta V-nya adalah positif. Ketika arah loop-nya kita buat adalah dari positif ke negatif, yaitu arah loop-nya dari positif baterai ke negatif baterai, maka nilainya adalah negatif. Kalau kita lihat ini, arah loop-nya adalah dari positif menuju negatif baterai, maka nilai GGL-nya adalah minus, yaitu minus 14 volt. Kemudian belum ya. Ini kemudian kita lihat setelah F kemudian masuk ke C sudah nggak ada lagi elemen, baru C ke B. Nah, C ke B kita lihat. Nah, CB arusnya berlawanan dengan arah loop yang kita berikan. Nah, ketika berlawanan dengan arah loop yang kita berikan, maka beda potensial pada I1 itu ada pada hambatan 6 ohm itu berarti positif 6 I1. Kemudian kita lihat lagi pada baterai 100 volt 10 volt ini, arah loop-nya tadi kita buat dari positif ke negatif searah jarum jam, positif ke negatif, maka yang ditujunya adalah negatif, maka nilai beda potensialnya adalah negatif, yaitu negatif 10 volt. Ini sama dengan 0. Maka kita sederhanakan dua persamaan ini menjadi 6I1 ditambah 2I3 sama dengan 10. Ini minus 14 dikurang 10 berarti minus 24. Ini berarti sama dengan 24 dipindahkan. Berarti ini menjadi 6I1 dikurang
4I2 sama dengan 24. Oke. Mari kita sederhanakan, kita substitusikan bahwa I3 itu adalah I1 tambah I2, sehingga ini persamaannya menjadi 6I1 ditambah 2 I1 ditambah 2I2 sama dengan 10, atau menjadi 8I1 tambah 2I2 sama dengan 10. Kita bagi 2 menjadi 4I1 ditambah I2 sama dengan 5. Maka kita akan mencari nilai I1 dan I2. Kita masukkan persamaan yang pertama, 4I1 tambah I2 sama dengan 5. Kemudian 6I1 kurang 4I2 sama dengan 24. Samakan penyebutnya. Ini kita kalikan 4. Ini tetap kali 1. 4 kali 4 16I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Yang bawah tetap sama, 6I1 kurang 4I2 sama dengan 24. Untuk mengeliminasi I2, maka ini kita gunakan tambah. 16 tambah 6 sama dengan 22I1 sama dengan 20 tambah 24, 44. Maka I1 kita peroleh sama dengan 44 dibagi 22 sama dengan 2 ampere. Nah, setelah dapat 2 ampere, kita masukkan ke persamaan yang pertama saja. 4I1 tambah I2 sama dengan 5. Kita masukkan I1 sama dengan 2. 4 kali 2 tambah I2 sama dengan 5. 8 tambah I2 sama dengan 5. I2 sama dengan 5 kurang 8 sama dengan minus 3 ampere. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal. I3 sama dengan I1 tambah I2. I1 2, I3 minus, maka 2 kurang 3 adalah minus 1 ampere. Nah, apa maksudnya tanda minus tersebut? Nah, tanda minus ini berarti menunjukkan bahwa arah arus sebenarnya berlawanan dengan arah arus yang digambarkan. Jadi arus I2 negatif dan arus I3 negatif, maka pada gambar tadi arus I2 kita sebutkan adalah dia dari F ke C atau dia searah jarum jam. Berarti arus sebenarnya I2 adalah berlawanan arah jarum jam. I3 juga searah jarum jam, sedangkan nilainya negatif. Berarti arus pada rangkaian pada I3 ini, itu misalkan dari DC, BA, CDAB, itu berarti arusnya berlawanan dengan arah I3 yang kita buat. Sehingga arus sebenarnya adalah berlawanan jarum jam, yaitu dari BADC. Baiklah, sampai di sini silahkan adik-adik sekalian menjawab soal tugas berupa pada gambar berikut ini. Nah, ada terdiri dari 3 tugas. Yang pertama adalah 3 buah resistor dirangkai seperti gambar di bawah dan beda potensialnya adalah 18 volt. Maka pertanyaannya adalah tentukan arus yang mengalir pada setiap rangkaian. Kedua, hitunglah hambatan ekivalen dari rangkaian tersebut. Ketiga, hitunglah daya yang diberikan pada setiap hambatannya. Untuk soal kedua, pada saat kondisi stabil, tentukan besar arus I1, I2, dan I3 yang ditunjukkan pada rangkaian berikut ini. Nah, kondisi stabil menunjukkan bahwa arus yang menuju kapasitor I itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Jika saklar dibuka, gambar yang sebelah kiri tidak ada arus yang mengalir pada R2. Dan ada arus yang mengalir pada R1 yang diukur dengan menggunakan ammeter di sisi kanannya. Kemudian saklar ditutup, maka akan ada arus yang mengalir pada R2. Apa yang akan terjadi pada bacaan ammeter tersebut? Apakah nilainya naik? Apakah nilainya turun?
atau bacaan tidak berubah? Silahkan dijelaskan. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan bubuhkan pertanyaan pada komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.